Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita kembali berkumpul dalam proses pembelajaran di daring ini. Ya, karena kondisi saat ini yang seperti ini, maka pembelajaran harus tetap berjalan. Ya, semoga saja kalian semua yang berada di rumah semuanya sehat, senang semua, dan besok cepat segera kita berkumpul kembali. Untuk saat ini program PU Seni dan Keterampilan mulai bulan ini kita mulai ya. Kita mulai walaupun dengan cara yang berbeda. Kita mulai dengan daring, dengan tatap muka melalui media ini. Semoga kita semua masih tetap bisa belajar bersama-sama. Oke, namun sebelumnya Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu Heri Suparmi. Ibu mengampu pelajaran di program unggulan seni dan keterampilan. Ibu bersama Bapak Abdul Aziz Wahidin SHI. Beliau tim dalam proses pembelajaran PU Seni dan Keterampilan ini. Oke, anak-anak semua, kalian sudah paham ya bahwa di madrasah kita pelajaran seni budaya dan prakarya itu dimasukkan di dalam program unggulan. Nah, untuk sebenarnya PU itu apa ya? Masih ingat nggak? Sudah biasa ya kalau yang kelas 8, 9, PU dilaksanakan pada sore hari. Untuk pelajaran PU itu adalah serangkaian kegiatan siswa dalam pembinaan dan pengembangan bakat dan minat sehingga mencetak siswa yang berprestasi dengan dibekali loyalitas berbahasa dan berakhlakul karimah. Nah, PU sendiri itu sebagai wadah untuk menuangkan inspirasi bagi siswa-siswi madrasah yang senantiasa bisa untuk mengembangkan kreativitas dalam segala hal dan meningkatkan kecerdasan baik itu intelektual maupun emosional. Yang kedua, untuk berprestasi dalam bidang bisa bahasa, bisa akademik, maupun bisa seni, keterampilan, dan olahraga. Nah, namun sebelumnya kalian juga sudah ketahui bahwa di kegiatan PU itu dibagi beberapa hal. Kalian bisa memilih di sini di mana saya suka, di mana saya skill yang saya punya itu yang kalian pilih. Jadi nanti kalian setelah selesai dari madrasah sanawiyah sini bisa mengembangkan apa yang saya miliki. Saya itu sukanya di apalah, disinilah kalian bisa untuk mengembangkan skill maupun wawasan pengetahuan. Nah, untuk pelajaran pilihan dari PU Seni dan Keterampilan ini ada yang bersifat akademik, ada yang bersifat seni. Nah, untuk yang bersifat akademik itu seperti halnya OSN. OSN pun juga kalian bisa memilih ikut IPS, IPA, atau matematika. Dan juga karya ilmiah, KIR. Kalau KIR nanti itu yang dipelajari itu secara menyeluruh, terdiri dari bahasa, IPS, IPA, dan agama. Pilihan yang ketiga itu bisa jurnalistik, menulis. Kalian suka menulis artikel?
kalian bisa membuat karya ilmiah. Nah, kalian suka menulis komik, drama, cerpen ataupun yang lainnya, silahkan kalian memilih di jurnalistik. Dan untuk yang berupa seni, misalnya desain grafis. Desain grafis ini kalian bisa menggambar, mendesain. Nah, pilihan yang kelima itu ada kaligrafi. Kaligrafi di sini kalian bisa belajar menggambar huruf bahasa, huruf Arab dengan berbagai macam bentuk-bentuk tulisan yang bervariasi. Pilihan yang keenam itu hadroh. Nah, untuk hadroh ini kalian bisa mengembangkan apa? Baik itu cara bermain alat-alat hadroh ataupun dalam hal vokalnya. Selanjutnya drum band. Tentu kalian tidak asing lagi dengan drum band, bermain secara berkelompok bersama. Nah, yang terakhir itu adalah prakarya, keterampilan. Di sini keterampilan kalian bisa mengembangkan keterampilan yang ada pada diri kalian. Nah, untuk yang dipelajari di keterampilan ini bisa ada membatik, ada memasak, pokoknya yang bersifat keterampilan. Itu nanti di prakarya itu akan kita pelajari bersama-sama, baik itu budidaya, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelumnya di sini mau Ibu bacakan kontrak belajar kita itu apa. Ya, perlu kalian ketahui juga bahwa dalam pembelajaran ini pelajaran termasuk jenis pelajaran seni budaya dan keterampilan. Jadi memang di madrasah kita pelajaran seni budaya dan prakarya itu dilaksanakan di sore hari, diikutkan di dalam program PU. Jadi bagaimanapun juga PU ada dinilai rapot, ya, dinilai rapot. Oleh sebab itu Ibu akan adakan kontrak belajar dengan kalian semua. Yang pertama, mengikuti proses pembelajaran daring seperti ini, online sesuai jadwalnya yang ditentukan. Untuk PU seni dan keterampilan itu pada hari Rabu sore jam 3:30. Yang kedua, pembelajaran daring dalam KBM ini efektif, Nak, bukan libur. Ingat, tidak libur. Ini juga kita belajarnya sistem jarak jauh, daring. Yang ketiga, ikuti kegiatan dan kumpulkan penugasan dengan tepat waktu. Ya, memang itu untuk penilaian ya, Nak, ya. Jadi tolong apa yang telah kita sepakati, mari kita bersama-sama menjaga kesepakatan ini. Oke ya, Nak, ya. Oke, kita lanjutkan. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam rapot kriteria ketuntasan minimal itu nilainya 75. Minim loh ini, Nak. Kalau di bawah 75 itu berarti tidak lulus. Nah, untuk nilai 75 ini apa sih yang menjadi kriteria penilaiannya? Yang pertama, keaktifan. Jadi kalian kalau kayak gini, celik, saya hadir. Itu adalah kehadiran presensi. Yang kedua, penugasan. Ada tugas-tugas. Insya Allah tugas-tugas tersebut bisa kalian kerjakan di rumah atau di lingkungan yang pasti. Ibu tidak ingin memberatkan kalian semua.
tetapi pembelajaran harus tetap berjalan. Yang ketiga, penilaian akhir semester, karena kita saat ini di semester gasal. Oleh sebab itu, insya Allah tetap ada penilaian semester. Nah, di dalam pembelajaran daring ini kita akan belajar bersama mengenai beberapa hal. Yang pertama, pengolahan minuman rimpang atau jamu. Ya. Yang kedua, budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, budidaya tanaman sayuran. Oke, kita ke pengolahan rimpang. Pengolahan rimpang, rimpang itu apa toh nak? Kalian tahu? Empon-empon. Nah, Ibu yakin kalian tahu. Kalau nggak tahu pun sebenarnya tahu, tapi tidak mengetahui. Rimpang, tanaman rimpang itu tanaman jamu-jamuan. Misalnya apa nak? Sebutkan ayo, siapa yang bisa? Tentu kan bisa. Di sekitar kalian juga mesti ada. Satu, misalnya jahe, kunir, temulawak. Apalagi? Banyak sekali. Sirih misalnya, daun sirih itu termasuk juga. Ya toh nak? Banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian itu yang termasuk jenis-jenis tanaman rimpang atau empon-empon. Nah, di sini dalam pengolahan rimpang minuman ya, kita pengolahan minuman. Mengapa kok Ibu? Bu, ngapain sih kok kita belajar seperti tanaman ini? Lah, ini manfaatnya banyak, nak. Manfaatnya banyak sekali tadi. Pengolahan rimpang tadi ini bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tanaman ini juga termasuk tanaman obat, bisa untuk mengobati. Mengobati apa? Mengobati kondisi kita, fisik kita yang tidak atau yang kurang sehat. Bukan mengobati sakit hati, ya kan nak? Siapa yang sakit hati? Ada po? Ibu yakin tidak ada untuk kalian semua, sehat jasmani maupun rohani. Allahumma amin. Oke, di sini dalam pengolahan rimpang tujuannya tadi Ibu sebutkan untuk menjaga stamina, kesehatan. Kalau nggak begitu ya digunakan untuk pengobatan. Misalnya perutnya sakit, aduh perut kok sakit ya, kayak gitu ya. Atau kalau yang putri, kalau mau menstruasi itu biasanya, aduh perut kok mules kayak gitu. Itu apa obatnya nak? Sebelum terjadi, misalnya kan kalau mau itu kan menstruasi yang perempuan itu kan sudah ada tanda-tandanya. Silahkan minum jamu. Jamunya jamu apa? Oh, kalau untuk pencernaan, seperti itu kunyit warnanya yang kuning. Kunyit pun itu jamu, empon-empon itu selain untuk jamu itu juga bisa untuk bumbu, dan penggunaannya pun juga berbeda. Kalau yang digunakan untuk bumbu itu yang seperti apa? Misalnya yang lincir, nah yang lincir kayak gini nih. Sedangkan kalau yang digunakan untuk jamu itu yang bonggolnya. Bonggol itu apa ya istilahnya? Kok lupa Ibu ya? Lupa namanya.
istilahnya yang paling bawah, yang nanti memunculkan akar-akarnya. Itu kita minum kunyit dengan asam juga bisa, dengan madu juga nggak apa-apa, dengan gula Jawa juga boleh biar enak. Jadi silakan, itu bisa, itu digunakan untuk pencegahan rasa sakit. Terus untuk pengolahannya bagaimana? Pengolahan dari minuman jamu tersebut, nah, itu kita bahas besok ya. Terus tahap-tahap pembuatan minuman, teknik pengolahan minuman, pengolahan minuman yang untuk kesehatan, serta setelah itu adanya bentuk penyajian dan kemasan. Nah, untuk teknik pengolahan minuman jamu, kita itu kan mau membuat jamu istilahnya. Itu ada beberapa cara, beberapa teknik, tergantung apa nanti ya, tergantung yang kita butuhkan. Pertama dengan cara merebus, bisa dengan yang kedua dengan menghaluskan. Setelah dihaluskan tentu disaring. Yang ketiga biar awet, itu dengan dikukus, mengukus. Terus selanjutnya yang keempat itu dengan mencampur. Jelas kalau mencampur ya, kunyit tidak hanya dengan kunyit, tapi dicampur dengan yang lainnya, diramu istilahnya ini. Dikasih asam biar rasanya juga mengurangi dari rasa sengar itu. Terus dibuat instan, jamunya dibuat instan. Nah, kita besok mau praktek untuk membuat jamu instannya anti corona. Wis, kok medeni ya. Ya, karena kondisi saat ini kita baru mengalami pandemi corona. Sebenarnya apa untuk pencegahannya? Lah ini. Jadi manfaatnya itu sebenarnya apa? Besok kita buat ya nak ya. Nanti insya Allah kita akan membuat jamu anti corona. Sebenarnya untuk pencegahan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selanjutnya nomor 6 itu dikeringkan. Dikeringkan ini istilahnya termasuk yang diawetkan. Sebenarnya dikeringkan pun tidak hanya sekedar dijemur kayak gitu, tapi apa prosesnya? Nanti misalnya dicuci, terus diangin-anginkan, setelah itu baru disimpan. Dikeringkan pun tidak harus di sinar matahari, bisa dengan cara di mana? Siapa yang tahu? Ayo, jelas kalau di sinar matahari ya kan? Satu, di sinar matahari bisa. Yang kedua, di oven juga bisa. Yang ketiga, di sangan. Nomor 4, boleh nggak sih digoreng? Boleh. Tapi untuk apa? Kalau untuk bumbu mungkin bisa untuk digoreng. Tapi kalau untuk jamu, beda lagi ya nak ya. Tapi itu termasuk teknik pengawetan yang dengan cara atau dengan sistem-sistem seperti itu. Lalu ada yang dimasak. Kalau dimasak nih ya direbus, itu termasuk yang dimasak. Terus ada yang diseduh. Kalau model yang diseduh ini tentunya yang sudah memang diracik untuk diseduh. Bisa yang berupa segar ataupun yang sudah diawetkan. Diseduh itu tahu nggak nak? Tahu ya, semuanya tahu ya. Diseduh itu ditambahkan dengan air panas. Nah, terus didiamkan. Setelah didiamkan, berubah warnanya, baru kita minum. Ataupun ditambahi dengan hal-hal yang nanti menambah nilai gizinya, itu juga bisa. Oke, sudah jelas nak? Nah, insya Allah sudah jelas ya. Untuk pertemuan ke depan, insya Allah kita akan membuat jamu yang tadi, jamu anti corona. Bahannya apa? Bisa aja ya. Tapi kalian silahkan siap-siap. Oh ya, sebentar. Ibu cerita sedikit di sini. Bahannya
besok yang kita butuhkan itu seperti halnya, kan ada bahan, ada bumbu istilahnya. Kalau bahan yang pertama itu gula pasir, terus ada jahe untuk menghangatkan, kunyit mengandung disinfektan, temulawak, bahannya itu. Sedangkan kalau bumbu-bumbunya yang lain itu sebagai perasa, tambah enak gitu. Yang pertama itu di sini ada serai, terus kayu manis, cengkeh, terus apa ya? Yang putih-putih kecil, siapa yang tahu? Coba. Yang putih-putih kecil itu namanya, kok ibu jadi apa ya? Empon-empon itu loh, yang putih itu apa sih namanya? Kok ibu lupa sih ya? Ya pokoknya besok deh kita belajar bersama. Ya kita lanjutkan ya. Lah itu bahan yang besok kita gunakan bersama. Terus di semester ini juga kita akan berbudidaya ikan konsumsi. Budidaya ini budidaya yang ada di wilayah kalian. Bisa lele, bisa gurame, bisa terserah apa saja yang di lingkungan kalian. Tujuannya itu untuk membudidayakan dalam diri budidaya ikan yang ada di wilayah kita, itu bisa kita kerjakan, kita laksanakan dalam kondisi yang seperti ini dengan tempat ataupun dengan kapasitas kalian di rumah. Nanti bisa kalian untuk budidayanya dengan menggunakan alatnya, misalnya dengan kolamnya itu tidak harus pakai kolam gede kayak itu, enggak. Misalnya punya ember, nah seperti itu. Oke, dalam budidaya ini, budidaya ikan konsumsi, hanya ikan konsumsi ya nak ya. Nah, untuk ikan konsumsi itu ya bisa lele dan tadi itu lele, gurame, atau apa sih yang ada di wilayah kalian yang banyak apa nak? Bebas ya, silahkan. Yang penting itu budidaya yang untuk ikan konsumsi yang bisa dikembangkan sesuai wilayah setempat. Berikutnya sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Sarananya apa? Kolam. Kolam ini bisa ember, silahkan. Pokoknya yang tidak memberatkan kalian, yang ada di wilayah kalian. Kalau sudah punya kolam, aku bisa bu punya kolam bu. Atau kalian, aku punyanya terpaling kalian itu. Silahkan buat kolamnya dari terpal. Jadi diaduk tanah, mengaduk tanah, lalu dikasih terpal, lalu dikasih air. Boleh, silahkan, bebas. Ya, bebas. Yang penting dikerjakan, dipraktekkan. Nah, terus yang kedua, peralatan. Nah, peralatannya apa sih? Mungkin ya cedok untuk menyaring dan sebagainya. Selanjutnya makanan ikan, jelas makanan ikan. Terus tahapan budidaya ikan konsumsi. Tahapannya apa nak? Bahwa yang pertama pengertian tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang kedua pemeliharaan ikan konsumsi. Yang ketiga jenis ternak ikan konsumsi sesuai wilayah setempat. Bebas berarti. Tidak harus lele. Kalau di Jogja lele banyak. Tapi kalau di daerah Sumatera misalnya belum tentu kan nak. Oleh sebab itu sesuai wilayah saja, sesuai wilayah kalian yang ada. Ibu lanjutkan untuk budidaya ikan ini. Ini hanya pengembangan ya nak ya. Pengembangan dengan diikuti dengan budidaya tanaman sayuran.
Ini adalah pemanfaatan pelaksanaan budidaya ikan konsumsi tadi. Nah, di sini pengertian tanaman sayuran. Kalian tahu tanaman sayuran itu seperti apa? Tentu Ibu yakin semua kalian tahu. Bu, kalau di tempat saya ada tomat. Bu, di tempat saya ada kangkung. Di tempat saya ada sayuran lombok. Nah, itulah tanaman sayuran. Bu, kalau di tempat saya yang namanya tomat itu bukan sayuran, Bu, buah. Ya boleh, wes manut. Ya, manut Ibu tuh. Terus deskripsinya tanaman sayuran itu apa saja? Di sini. Lanjut. Terus sarana produksi dan teknik budidaya tanaman sayuran. Modifikasinya media budidaya tanaman sayuran itu dimodifikasi apa? Oh, dengan dengan bahan yang organik. Oh, dengan bahan yang anorganik, misalnya seperti itu. Terus tahapan modifikasi media tanaman. Oh, dengan cara apa ini, Nak? Coba kalian tahu? Ini tadi ya. Lanjut ya. Nah, dengan cara ini tahap modifikasi. Ada yang model hidroponik, ada yang vertikultur. Nah, ini adalah yang secara khusus. Besok kita praktek nggak ini, Bu? Praktek. Nah, dengan bagaimana? Dengan pemanfaatan dari kalian budidaya ikan. Jadi nanti di budidaya ikan itu dibarengi dengan budidaya tanaman. Satu langkah mendapat dua ilmu, dua hasil. Hebat kan, Nak? Untuk kalian semua santri-santri yang hebat, anak-anak yang hebat. Oke, terima kasih ya. Mungkin untuk pengenalan PU Seni dan Keterampilan ini Ibu cukupkan dulu. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Oke, Nak, terima kasih. Dari Ibu cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silahkan japri Ibu langsung aja ya. Nanti silahkan japri Ibu aja langsung. Di nomor berapa? Wah, iya ya nomornya ya. Ya, ada deh. Sebenarnya di nomor 08 081 32 68 55642. Itu nomor Ibu ya. Oke, kita akan ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.